Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Elid Juniandara, NIM 2002014088. Nomor absen 20. Kelas 1C Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Banjir. Pengertian banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutup permukaan bumi kawasan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis banjir. Yang pertama, banjir air. Yang kedua, banjir bandang. Yang ketiga, banjir rob atau pasang air laut. Yang keempat, banjir lahar dingin. Yang pertama, banjir air. Banjir air merupakan banjir yang paling sering terjadi dan paling umum diketahui oleh banyak orang. Bahkan seringkali masyarakat memaknai kata banjir sebagai jenis banjir ini. Bencana ini disebabkan oleh meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air akan menggenangi daratan di sekitarnya. Pada umumnya, naiknya volume air ini disebabkan karena badai atau hujan lebat yang terjadi terus-menerus. Yang kedua, banjir bandang. Jenis bencana alam banjir yang satu ini tidak hanya menggenangi air, namun juga mengangkut lumpur dan berbagai material lainnya sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan berbahaya. Bahkan seringkali banjir bandang disertai dengan terbawanya bongkahan batu besar yang menghancurkan permukaan masyarakat. Banjir bandang umumnya terjadi di daerah pegunungan. Bencana alam ini menyerupai tanah longsor disertai air yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, banjir rob atau pasang air laut. Terjadinya banjir rob atau yang disebut banjir genangan disebabkan oleh pasang air laut. Bencana ini hanya terjadi di daerah yang dekat dengan pesisir pantai atau di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Kondisi rona air bencana alam ini umumnya lebih jernih daripada air banjir yang biasanya terjadi. Yang keempat, banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin merupakan jenis banjir yang disebabkan karena erupsi gunung berapi yang mengeluarkan lahar dingin. Lahar dingin ini menyebar ke lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat masuk ke sungai atau danau sehingga menyebabkan pendangkalan. Apabila pendangkalan sungai atau danau terjadi, maka akan memperbesar potensi terjadinya banjir yang disertai dengan lumpur atau lahar dingin. Selanjutnya, penyebab terjadinya banjir, yaitu penebangan hutan liar, sampah yang dibuang sembarangan, pemukiman yang dibangun di bantaran kali, daerah yang memiliki dataran rendah, curah hujan yang cukup tinggi, pengaturan drainase yang diubah tanpa mengindahkan AMDAL, salah sistem kelola tata ruang, tanah yang tidak mampu menyerap air, pemakaian air tanah yang tinggi, tinggal di daerah resapan air. Yang pertama, penebangan hutan liar. Penebangan hutan liar menjadikan lahar resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Adanya daerah resapan ini merupakan hal yang sangat penting dan dapat mencegah terjadinya bencana banjir tersebut. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita tetap menjaga kelestarian hutan kita dan tidak menyebabkan hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua, sampah yang dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan, contohnya di sungai, akan dapat mengakibatkan mampetnya aliran air dan akibat air sungai akan meluap. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian harta benda ataupun korban jiwa.
Yang ketiga, pemukiman yang dibangun di bantaran kali. Penyebab banjir biasanya adalah kurang tertatanya pemukiman penduduk yang berada di daerah bantaran sungai. Hal negatif yang dapat timbul akibat hal tersebut adalah dapat membuat pendangkalan sungai karena kebiasaan buang sampah yang dilakukan para warga dan dibuang langsung ke sungai. Selain itu, keadaan tanah di sekitar kiri dan kanan bangunan bisa saja ambles dan menutup sisi-sisi sungai. Hal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawa akan terjadinya banjir. Yang keempat, daerah yang memiliki dataran rendah. Biasanya banjir akan timbul pada daerah-daerah yang memiliki kontur tanah yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya banjir akan lebih besar. Yang kelima, curah hujan yang cukup tinggi. Penyebab banjir dan solusi untuk mengatasi yang berikutnya adalah tingginya intensitas curah hujan di suatu daerah. Jika hujan lebat terjadi telah berlarut-larut dalam waktu yang lama, akan sangat berpotensi terjadi banjir, terutama pada daerah-daerah yang juga memiliki kontur tanah yang rendah. Yang keenam, pengaturan drainase yang diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang penting bagi suatu kota dalam mencegah terjadinya banjir. Biasanya drainase banyak diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Hal tersebut banyak terjadi di daerah perkotaan. Daerah hutan atau rawa seharusnya juga dapat berguna untuk mengatasi banjir. Namun pada realitanya, banyak lahan yang telah dialih fungsi menjadi mal atau gedung-gedung perkantoran. Penyeimbangan antara pembangunan dan daerah kota dan kawasan drainase kota sebaiknya perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya banjir. Yang ketujuh, salah sistem kelola tata ruang. Kesalahan pada sistem tata kelola ruang di daerah perkotaan biasanya seringkali menyebabkan sering terjadinya banjir. Dengan adanya kesalahan tersebut, biasanya air akan sulit menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran air menjadi lembab. Sementara pada musim penghujan, air yang datang ke darat tersebut akan lebih banyak jumlahnya dari biasanya sehingga dapat cepat menyebabkan banjir. Yang ke-8, tanah yang tidak mampu menyerap air. Ketidakmampuan tanah dalam melakukan penyerapan air biasanya disebabkan karena berkurangnya lahan hijau atau lahan terbuka lainnya yang ada di perkotaan. Hal tersebut mengakibatkan air masuk ke dalam saluran, sungai, danau, atau selokan. Apabila tempat-tempat tersebut sudah meluap, dapat dipastikan bahwa air yang melalui mengakibatkan banjir. Yang ke-9, pemakaian air tanah yang tinggi. Penyebab banjir yang selanjutnya adalah adanya pemakaian air tanah yang tinggi. Potensi banjir di perkotaan biasanya disebabkan oleh mobilitas yang tinggi dan pembangunan yang pesat sehingga menyebabkan kebutuhan air di kota jauh lebih tinggi. Pada faktanya, penggunaan air tanah yang masih dapat memunculkan problem baru, yakni permukaan tanah menjadi turun. Hal tersebut dikarenakan oleh jumlah air tanah yang berkurang. Permukaan tanah yang mengalami penurunan akan memperbesar risiko terjadinya banjir. Yang ke-10, tinggal di daerah resapan air. Bagi sebuah perkotaan, daerah resapan air merupakan suatu kunci untuk mencegah terjadinya banjir. Namun banyaknya saat ini daerah resapan air di perkotaan telah beralih fungsi sebagai permukiman warga. Akibatnya daerah resapan air akan semakin sedikit dan akan muncul potensi banjir lebih tinggi pada saat datangnya musim penghujan. Dampak banjir, yaitu ada dua bagian. Yang pertama dampak negatif, yang kedua dampak positif. Dampak negatif, rusaknya sarana dan prasarana, kerugian materi
hilangnya harta benda, melumpuhkan aktivitas sehari-hari, timbulnya berbagai jenis penyakit, mengakibatkan adanya korban jiwa. Yang kedua, dampak positif, yaitu mengembangkan tanah di kawasan sekeliling sirkulasi karena banjir membawa tanah yang steril dari hulu, membuat masyarakat sadar meningkatkan kebersihan. Banjir membuat manusia untuk peduli kepada sesama. Banjir memberikan pekerjaan saat banjir akan banyak muncul kuli angkut atau ojek perahu dadakan yang siap membantu Anda dengan imbalan tentunya, dan menyadarkan masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan akan ada akibatnya. Pengendalian banjir. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti danau, sungai, selokan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar aliran air tetap berjalan dengan baik dan tidak tersumbat. Yang kedua, melakukan pengerukan pada aliran air, danau, sungai, dan selokan yang sudah mengalami pendangkalan agar kapasitas penampungan volume air lebih besar. Selain itu, harus dilakukan juga pembersihan aliran dari sampah secara berkala. Yang ketiga, membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir yang baik pada daerah-daerah rawan banjir. Pengendalian banjir. Yang pertama, melakukan penanaman pohon di daerah bantaran sungai. Hal ini bertujuan agar akar-akar pohon mampu menahan tanah dan menyerap air hujan sehingga memperkecil terjadinya erosi maupun longsor yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Yang kedua, membangun tanggul atau waduk dan dam pengendalian air untuk menampung volume air sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap. Bangunan pengendalian air ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan aliran air, misalnya untuk irigasi persawahan. Yang ketiga, membuat atau menyediakan area peresapan air sehingga air yang ada di permukaan tidak menggenang dan menjadi limpasan. Selain itu, lubang biopori dan lubang resapan juga dapat dibuat agar air di permukaan lebih cepat masuk ke dalam tanah. Sekian karya ilmiah saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.